Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Apriliana dengan NIM C0C022008. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul jenis-jenis laporan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian laporan magang. Pengertian magang adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan real di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Program magang atau praktik kerja memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill maupun soft skill-nya. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih paham dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Selanjutnya yaitu, menurut Putra 2022, tujuan dari magang atau praktik kerja adalah yang pertama, memberikan pengalaman kepada mahasiswa dengan pembelajaran langsung di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan hard skill atau keterampilan dan soft skill atau etika profesi kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mempercepat transfer ilmu dan teknologi dari lingkungan eduka ke lingkungan perguruan tinggi maupun sebaliknya, sehingga perkembangan pembelajaran dari riset di perguruan tinggi juga makin relevan. Yang keempat, meningkatkan pengalaman dan kompetensi mahasiswa sesuai bidang ilmunya dan memperkenalkan budaya kerja. Selanjutnya, memperoleh masukan serta umpan balik atau feedback kepada pihak prodi dalam menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan tuntunan dunia kerja. Selanjutnya ada pengertian dari laporan MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang atau praktek kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Program kebergang experimental learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan pasio dan bakatnya, serta melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skill dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Tujuan dan manfaat dari MBKM. Yang pertama yaitu untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja selama di lapangan. Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di dalam perkuliahan dengan yang ada di lapangan. Yang kedua, untuk meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja. Yang ketiga, serta dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill yang dimiliki mahasiswa atau mahasiswi selama mengikuti program magang MBKM. Manfaat yang didapatkan dari program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Yang pertama yaitu program magang atau MBKM sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja sehingga berpotensi untuk menghasilkan tenaga kerja profesional nantinya. Yang kedua, berpeluang bagi mahasiswa magang MBKM apabila suatu industri atau instansi melakukan rekrut langsung karyawan baru jika keterampilan yang dimiliki dinilai sudah cocok dan layak. Selanjutnya adalah pengertian dari laporan tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah resmi seorang mahasiswa sebagai tugas akhir menyelesaikan program Magister S2
Tesis berupa hasil penelitian dan merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam pengembangan ilmu dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mahasiswa terkait hasil penelitian pada salah satu bidang keilmuan yang disusun dengan menggunakan kaidah ilmiah dan norma yang berlaku dalam bidang ilmu. Tujuan dari penulisan tesis adalah yang pertama, menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya berdasarkan penelitian yang dilakukan mahasiswa sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan nalar dan aplikasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan yang ada dan aktual di masyarakat. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang teliti. Yang keempat, mengembangkan kemampuan memperoleh data dan fakta tentang masalah yang aktual di masyarakat untuk diolah, dianalisis, dan dibahas lebih lanjut, dan disimpulkan serta dibuat rekomendasi pemecahan masalahnya dengan menggunakan metode ilmiah. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis penelitian yang sistematis dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mahasiswa terkait dengan hasil penelitian berdasarkan standar-standar penulisan karya ilmiah. Karakteristik tesis. Yang pertama, tesis merupakan suatu tugas akhir atau final assessment yang disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, proses penyusunan dan penulisan tesis dilakukan melalui proses pembimbingan dan akan diuji oleh tim penguji dalam sidang tesis setelah disetujui oleh komisi pembimbing. Yang ketiga, penelitian yang mendasari penulisan tesis diutamakan sesuai dengan peminatan intelektual mahasiswa atau dapat juga berupa penelitian dasar atau penelitian terapan. Yang D, disusun secara sistematis mengikuti kaidah-kaidah yang tertera dalam pedoman ini. Yang kelima, tesis harus dilakukan atau dipertahankan melalui sidang pengujian dan merupakan bagian dari proses kelulusan sebagai upaya meraih gelar magister. Yang F, hasil sidang tesis mengandung penilaian yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan keseluruhan nilai mata kuliah yang telah diraih mahasiswa selama perkuliahan melalui yudisium yang akan diumumkan setelah persidangan tesis selesai dilakukan. Selanjutnya adalah pengertian dari laporan tugas akhir. Tugas akhir adalah suatu karya tulis ilmiah berupa laporan deskriptif sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa setelah melaksanakan magang berkenaan dengan aplikasi teori dalam praktik dunia kerja yang proses pembuatannya berupa outline dilaporkan kepada dosen pembimbing tugas akhir dimulai sejak 1 minggu setelah mahasiswa tersebut melaksanakan magang. Penulisan tugas akhir ini untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa yang menyusun hasil pikiran secara sistematis, logis, kritis, terpadu, dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Tugas akhir ini wajib dibuat oleh setiap mahasiswa program studi D3 Manajemen Pemasaran, D3 Akuntansi, dan D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi untuk mendapatkan gelar Ahli Media atau AMD. Tugas akhir memiliki bobot 3 SKS dan berstatus wajib dikontrak atau diambil bagi mahasiswa program vokasi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah untuk memberikan pemecahan secara ilmiah mengenai pokok masalah yang akan dikaji. Yang kedua, sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa program vokasi Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dalam menyelesaikan studi program Diploma 3 di perguruan tinggi dan mendapatkan gelar Ahli Media atau AMD. Manfaat yang diharapkan dari penyusunan tugas akhir ini adalah yang pertama, bagi penulis sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya di dalam perencanaan sistem, basis data, dan pemrograman. Yang kedua, bagi akademik laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Universitas Jambi mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan tugas akhir ini. Yang ketiga, contoh
Contohnya, dalam bagi toko komputer Mitra Jaya, hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi toko Mitra Jaya untuk menjual dan memasarkan komputer dengan menggunakan website e-commerce sehingga pemasaran menjadi lebih cepat dan efisien dengan cakupan area yang lebih luas. Yang keempat, bagi pembaca laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu komputer khususnya di bidang e-commerce. Selanjutnya ada skripsi. Pengertian dari skripsi atau karangan ilmiah adalah suatu karangan yang ditulis berdasarkan kenyataan ilmiah yang didapat dari penelitian, baik itu penelitian pustaka, penelitian laboratorium, maupun penelitian lapangan. Pada hakikatnya, semua karangan ilmiah dapat dianggap sebagai laporan ilmiah, sebab semua karangan ilmiah merupakan laporan tentang suatu penelitian. Tetapi, karena materi cara yang digunakan, susunan, tujuan, dan panjang pendeknya berbeda, maka digunakan nama yang berbeda-beda. Salah satu bentuk karangan ilmiah adalah skripsi yang ditulis oleh seseorang mahasiswa strata 1 atau S1 sebagai tanda berakhirnya kehidupan kemahasiswaannya dan mulai menginjak karir kesarjanaannya. Menurut program studi D4 Akuntansi Sektor Publik 2019, skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah faktual dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sesuai dengan jurusan yang sedang ditempuh. Tujuan utama menyusun skripsi adalah melatih mahasiswa jenjang program sarjana atau S1 psikologi agar dapat berpikir logis, sistematis, dan terstruktur serta dapat menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah. Adapun tujuan khusus menyusun skripsi yang diwajibkan kepada mahasiswa adalah yang pertama, untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dan dalam menulis laporan ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Yang kedua, untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah, mengolah data, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik suatu kesimpulan. Yang terakhir, untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan menyampaikan kepada orang lain. Materi skripsi berisi paparan hasil penelitian yang telah disusun berdasarkan metode keilmuan dan dalam bentuk tulisan yang sistematis dan logis, mengikuti suatu perspektif tertentu. Materi skripsi dibagi menjadi 5 bagian, yakni bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 terdiri dari kerangka teori dan konsep, yang ketiga terdiri dari metode penelitian, yang keempat terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ada bab 5 yaitu penutup. Manfaat menulis skripsi bagi mahasiswa. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, memperdalam pengetahuan di bidang tertentu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menulis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan riset. Yang kelima, meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Yang keenam, meningkatkan kemampuan presentasi. Dan yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri. Perbedaan utama dari tujuan laporan magang dan MBKM. Yang pertama yaitu pada pengalaman praktis dan pembelajarannya. Laporan tesis, tugas akhir, skripsi fokus pada penelitian ilmiah. Dari tingkat kompleks, tesis tingkat kompleksitasnya tertinggi, tugas akhir dan skripsi sedang, magang dan MBKM relatif sederhana. Yang ketiga dari perbedaan utamanya format. Dari segi tesis, tugas akhir, skripsi, format lebih formal dan terstruktur, sedangkan magang dan MBKM formatnya lebih fleksibel tergantung jenis programnya. Baik, sekian, terima kasih. Inilah materi dari hasil makalah yang saya buat dengan berjudul jenis-jenis laporan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.